dari LPJ yang saya baca selama 3 tahun itu ada potensi kerugian. Ya. Ada potensi kerugian. Potensi kerugian ya. Itu ada 21,6 M. 21 miliar. M. Ya. Banyak banget Pak Di. Pikirku judek, hatiku bingung. Waro langitku kang katon mendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Haji Sun pada kesempatan hari ini. Hari ini tamu saya ini tamu yang hebat-hebat, tamu yang luar biasa. Ini ada bini sepuh, juga ada yang muda. Nah, ini beliau Pak Winarno, beliau dari tokoh masyarakat di Desa Ponggok. Juga hadir hari ini Pak Edi dari Delanggu Pak Edi ya. Terus Pak Abdul Qadir dari Ponggok Sugeng Rawuh. Pada malam ini selamat berjumpa Pak Winarno, mugi sehat selalu. Bapak sekalian, pada kesempatan hari ini kenapa kita berjumpa dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di Ponggok. Yang jelas bahwa kemarin mungkin ada sedikit rame-rame terkait di wilayah Desa Ponggok. Nah, kita pengen ngobrol, pengen tahu sebenarnya ada apa sih? Apakah rame-rame ini ada pesanan atau tidak? Nah, bagaimana itu Pak Winarno? Kira-kira yang terjadi di Desa Ponggok itu apa sih Pak? Kira-kira? Iya, matur Pak Jun. Ya, bahwasanya untuk Desa Ponggok memang hari Jumat sore ya kita memang mengadakan gerakan fisik. Gerakan fisik. Ya itu memang sengaja kita rencanakan dan kita atur. Jujur aja Pak. Mengapa kok begitu? Karena kita dengan secara musyawarah dengan secara itu jalur-jalur hukum itu kita rasanya sulit, mental semua. Musyawarah untuk mufakat itu iya, mental semua. Ya. Untuk komunikasi sulit ya. Sulit. Bahkan saya menyimpulkan bahwasanya Bapak Kades saya itu istilahnya rasanya tertutup gitu. Tertutup. Nah, gimana? Dalam forum resmi waktu itu diadakan pertemuan dimediasi oleh Pak Kapolsek. Pak Kapolsek untuk bertemu untuk masyarakat tokoh-tokoh masyarakat dengan Desa Ponggok, pemerintah desa dan BUMDes Pak. Ini kesimpulannya Pak itu pada akhirnya bicara bahwasanya kebijakan apa yang saya ambil ini saya tidak akan terpengaruh, tapi tidak akan menerima intervensi dari siapapun. Kan saya terus dengan judul atau undangan itu kan diundang untuk mengadakan rapat koordinasi. Tetapi kalau terus dalam perjalanan di dalam rapat forum itu beliaunya ngendikan begitu kan bertolak belakang dengan undangannya. Iya, saya hampir mutung Pak. Cuma saya juga akhir katanya saya pada prinsipnya grup saya atau forum saya ini tetap menolak forum masyarakat peduli Ponggok. Nah, kan biasa Pak, namanya pemimpin ketemu dengan masyarakatnya kan hal biasa sebenarnya. Mestinya. Bukan sesuatu yang istimewa. Iya. Dan kalau masyarakat memberi masukan kan bukan dalam arti memberikan intervensi. Gitu aja nih. Mestinya Pak. Karena demi kebaikan kata Pak Nathan. Pak Win. Nah, kenyataannya kan begitu Pak. Sulit Ya. Ini juga dimediasi oleh Pak Kapolsek. Yang mediasi saja Pak Kapolsek. Ide punya gagasan itu Pak Kapolsek. Untuk mediasi antara Pak Kepala Desa dan teman-teman forum masyarakat peduli Ponggok. Saya ditimbali Pak Kapolsek di kantor. Sesudah ada berbincang-bincang untuk menemukan titik temu, tapi gagal juga. Akhirnya Pak Kapolsek dengan ide itu, penyampaian Pak Kapolsek dengan bahasa halus, dengan bahasa sopan dan istilahnya sangat agamis dari sisi betul Pak. Nah, saya juga menghormati Pak Kapolsek. Saya hormati. Pak, pada prinsipnya saya menerima ide penjenengan, gagasan. Cuma saya tetap berpegang teguh pada prinsip pendirian saya bahwa saya menolak adanya kesepakatan penyelesaian penggelapan uang
BUMDes ini dengan kekeluargaan. Saya atau forum saya ini tetap kepengen diselesaikan dengan hukum. Ini sepakat semua. Waktu itu, waktu di polsek. Di polsek itu, Nah, udahlah pokoknya saya hanya menghormati Pak Kapolsek. Tetapi jangan berharap saya akan bisa digiring untuk ACC dengan kekeluargaan. Oh, ini rame-ramenya ini terkait kemarin forum ini terkait bahwa apa istilahnya dipikirkan ataupun dianggap bahwa ada penyelewengan gitu Pak Winarto nggih. Itu jelas Pak. Oh jelas ngoten nggih. Bukan dianggap. Oh nggih, ada penyelewengan itu jelas. Oh jelas nggih. Sudah, wong sudah ngaku, sudah semuanya ngaku kok. Ini juga heran Pak. Oh ngakunya di mana Pak itu? Ngakunya di polisi, di mana sudah ngaku semua. Oh. Iya. Pelaku penggelapan mengakui. Oh mengakui. Mengakui, pelakunya mengaku. Nah, yang saya heran. Ya. Kenapa Pak Kepala Desa selaku pembina atau apa itu yang di BUMDes itu statusnya itu ya, itu juga penasihat BUMDes ya. Ya, penasihat BUMDes juga dirutnya. Kenapa tidak berani mengungkap dengan jelas, hukum dengan jelas? Pendapatan kan dari pengembangannya BUMDes saya sendiri. yakin Pak, karena itu juga hanya satu titik kejadian tahun 2019. Pada 16, 17, 18 ini saya yakin juga ada penyimpangan. Oh gitu. Ini banyak versi pengotak-atik saya loh Pak. Betul. Saya tidak mesti benar, tidak. Tapi juga kemungkinan. Salah juga belum tentu. Ya, kemungkinan hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, gitu. Cuma besar kecilnya dan pelakunya yang karena belum berbenah menurut panjenengan ya Pak Winarto. Belum. Saya itu juga curiganya Pak. Kenapa kok bapak-bapak yang di dalam, baik itu dalam pemerintahan maupun dalam BUMDes, kok menghindari adanya penyelesaian hukum? Karena menurut saya Pak, ketakutan kalau itu berkembang dengan hukum, penyidikan kan mesti berkembang Pak. Betul. Nah kalau maling itu sekarang, maling di sini kecekel. Menitakan, kau tahu maling nanti, yang kono. Akhirnya kan semuanya terbongkar. Oh iya. Kancamu sopo, kancamu itu kan terbongkar. Tapi selama ini kan gini Mas Abdul Qadir, jadi kan ada pandangan selama ini baik di masyarakat secara umum bahwa seakan-akan ini Pak Cari gitu, kalau rasa-rasa itu Pak Cari yang memang pengen Pak Lurahnya kena masalah kan gitu, seakan-akan yang dibuat Pak Cari. Itu gimana Pak Abdul Qadir ini? Anggapan orang banyak loh ini yang saya dengar kira-kira gitu. Jadi kita pernah diundang untuk audiensi di Polres untuk bertemu dengan Pak Hasibuan. Waktu itu saya juga menyampaikan ke Pak Hasibuan bahwa ini tidak ada pesanan kaitannya ataupun pesanan dari siapapun. Dan saya sampaikan bahwa siapapun nanti yang terbukti memang bersalah, baik itu Bapak Kepala Desa ataupun Pak Cari ataupun pengurus BUMDes, monggo silahkan diproses hukum. Karena masyarakat ingin berbenah. Karena masyarakat juga melihat ada kejanggalan di situ. Kenyataan ya. Yang terbukti paling baru ini adalah penggelapan di tiketing. Di tiket. Penjualan kartus masuk. Penjualan tiket masuk. Jadi di penggelapan tiket masuk Umbul Ponggo itu yang menemukan mereka karena pergantian direktur baru dari direktur lama itu Joko Winarno berpindah ke direktur baru Hendrik. Waktu itu ditemukan oleh direktur baru. Terus menurut cerita Hendrik bahwa server berusaha dirusak. Servernya dirusak untuk menghindari bisa biar hilang semua online-nya gitu. Tapi itu menurut cerita direktur, terus itu dibawa ke Jogja untuk dibawa ke yang membuat server itu istilahnya untuk dibenahi, minta dibenahi. Artinya bisa dibenahi dan dibuka, ditemukanlah selisih tiketing yang menunjukkan di angka 404 itu. Tapi kami tidak diberitahu yang sejelasnya, artinya
memang benar 404 itu atau ada yang lebih? Lebih. Tapi kan pendapatnya besar Desa Ponggo itu kan? Betul. Kan kalau sering bicara di luar kan 13 miliar setahun pendapatannya. 16. Nah, mungkin bersihnya kan nggak sampai segitu, mungkin pendapatan secara untuk operasional. Ya, untuk operasional dan lain-lainnya. Yang sangat membuat miris kami Forum Masyarakat Peduli Ponggo dan akhirnya terbentuk Forum Masyarakat Peduli Ponggo ini adalah terakhir kemarin itu ketika kita terkena corona dan harus menggaji karyawan itu sampai asetnya mobil itu dijual, Pak. Loh, kok bisa? Loh kan pendapatannya banyak. Nah, itulah yang membuat masyarakat itu jadi geram. Loh, piye to penghasilan miliaran terkena corona kok hanya orang sedikit kak, karyawannya kan sedikit, itu kok tidak bisa menggaji karyawan, dan asetnya itu dijual. Mobil Avanza itu nggak tahu keluaran tahun 2017 atau berapa, aset BUMDes itu ya, itu dijual rasanya untuk gaji karyawan. Nah, ini kan hal yang tidak masuk akal, betul. Dengan penghasilan yang miliaran kan duitnya masyarakat terus itu. Mereka manajemen keuangannya itu seperti apa, gitu. Berarti sebenarnya bukan ada pesanan ya, forum masyarakat sama sekali jauh dari hal apalagi itu. Ada efek katanya efek dari pilkada itu nggak ada ya Pak? Sama sekali ada Pak ya. Sama sekali tidak ada Pak. Bahwa di situ memang justice-nya adalah karena tidak suka, karena ada masalah pribadi, karena jagonya kalah dan sebagainya. Padahal jago yang kalah itu mereka itu tidak ada tuntutan hukum, Pak. Artinya mereka itu sudah menerima. Sudah terus, jelas kok ya, sudah final kok ya. Itu. Tapi kenapa kok kita selalu di justice seperti itu? Gitu. Seolah-olah kita itu karena kecewa dengan jagonya yang kalah. Padahal kita melihat di situ penyimpangannya, Pak. Jadi kita itu bukan membidik pejabat ataupun siapapun, tapi di situ yang kita lihat adalah penyimpangannya. Biar baik, biar lurus, biar maju benar. Betul. Sesuai apa yang didapat ya sesuai apa yang dikeluarkan untuk pembangunan Desa Ponggo. Kan Ponggo ini terkenal nasional. Katanya sudah kaya raya loh. Betul, Bang. Dan selalu kita di justice kalau membongkar itu maka akan membuka aib Ponggo. Lupa. Ada loh, Pak. Oke tuh. Jadi kalau jenengan ini mempermasalahkan itu, mengungkap penyimpangan itu aib Ponggo, ya bukan gitu loh. Termasuk aibnya Pemda, kabupaten, sampai nanti provinsi sampai ya tidak ada. Itu kan buat contoh biar yang baik. Ya nantinya silakan yang baik. Artinya bisa balance antara pembelajaran yang baik dan ini ada penyimpangan ini kan juga bisa untuk pembelajaran gitu. Maksud kami itu seperti itu. Karena memang tugas pemimpin untuk bikin sejahtera rakyatnya dan memang melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya kan kira-kira gitu. Nah, pandangan Pak Edi gimana Pak Edi dari segi ekonomi Pak Edi? Gimana sih kira-kira ini Desa Ponggo dari pendapatan pengeluaran ini kan beliau-beliau kan menganggap bahwa ada penyimpangan. Pak Edi kan orang ekonom. Kira-kira sejauh mana sih PakEdi ya? Jadi gini Pak, kalau saya tuh teringat ketika Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan datang berkunjung, beliau dengan sangat membanggakan, ini loh lurah berkemampuan setengah dewa. Ya kan gitu. Oke. Saya akui, memang dalam pemberdayaan lah. Harus. Cuman di belakang itu pernyataan Bu Sri Mulyani kan juga bilang, tapi awas lo ya, jangan korupsi dan tetap bayar pajak. Ya betul. Ya kan? Saya ingat banget itu. Dan ternyata ketika saya lihat LPG dari BUMDes dan itu disampaikan oleh teman-teman warga Ponggo, mereka tidak tahu ini bagaimana. Kami tahu ada baunya itu ada, tapi bangkainya mana? Oke, saya lihat ini LPG sudah dimusdeskan, sudah artinya dianggap sah. Ya betul. Saya lihat, lah ini uangnya kemana? Ini ada banyak pendapatan yang seharusnya bisa masuk, tapi tidak tercatat. Padahal terlihat. Contoh reklame. Saya nggak mau berasumsi sendiri. Saya sampai ke Exo Solo, saya tanyakan, ada nggak kontrapretasi seperti ini untuk reklame? Ada Mas. Itu ada alat peraga dan sekaligus ada uang tunai. Tapi di LPG 2018 itu yang diakui udah diaudit sama pihak independen. Di situ tidak tercantum. Artinya pernyataan Anda di laporan keuangan bahwa semua data di sini tidak ada yang disembunyikan.
Anda sudah berbohong. Oh gitu. Nah, menurut pandangan Pak Edi, yeah. dari pendapatan yang besar itu, Yeah. apakah memang dimanfaatkan semua atau digunakan hal yang lain, Pak Edi? Dalam rangka pembangunan maksudnya, Yeah. saya. Gitu. Kalau saya lihat gini Pak, Iya. bahkan dari pengeluaran pun saya tuh tahu ini markup semua. Oh gitu. Tapi saya ketika melaporkan ke polisi, saya nggak mau pakai data-data yang saya tidak tahu. Oh iya betul. Iya. Ya kan? Iya. Saya pakai aja data-data yang cash flow-nya jelas. Iya. Ke PAD berapa persen itu sekian miliar, Ya. laba ditahan berapa persen sekian miliar. Ya. Dan saya lihat memang tidak ada aliran untuk itu. Untuk pembangunan ini uang segitu untuk Ya. bikin alibi bahwa ini sudah saya wujudkan gini, Pembangunan itu tidak ada. Karena wujudnya tidak ada. nggak ada. Kalau Anda memang Fisiknya itu ini nggak saya ada. bangun untuk sana-sana. Fisiknya ada. LPG-nya mana? LPG-nya mana? Buktinya juga mana yang Anda bangun? Iya. Jangan wah ini sudah kita bangun untuk ini. Dan saya tahu benar memang tadi bilang nama baik. Tapi apa benar hal-hal yang buruk itu harus kita sembunyikan? Betul. Saya bilang sama bapak-bapak polisi, Karena demi restorasi kebaikan. justice, Ya. ada prinsip kepastian hukum, prinsip keadilan, prinsip manfaat. Ya. Lalu untuk apa kalau kita menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya tidak bagus? Yeah. Seakan-akan bahwa ini loh, jangan sampai ketahuan lah kita untuk percontohan gini. Ya, apa ya gunanya? selama ini kan kalau di yang beredar semuanya kan Yeah. bicara bahwa wah ini cuman yang nyuruh laporannya Pak Cari saja karena nggak suka sama kepala desa kan gitu Pak Cari. Bahkan kemarin mungsuhan kades kan gitu katanya. Bahkan dari Pelkades pun itu Ya. mereka saya ke buzzer. Buzzer gitu. Ya, saya ke buzzer Yeah. mereka. Ya. Dia tidak tahu saya, tapi di komentar seakan-akan tahu siapa saya. Tahu, ya. Saya orang aja nggak tahu. Ya. Apalagi yang dibicarakan saya itu, ini bukan saya sama sekali. Betul. Nah, Ya. saya sendiri sebagai penggerak BUMDes juga, Ya. saya tahu. Wah, ini potensi sebesar ini Luar biasa. Ini desa surga ini. Ya. Lah kenapa bisa sampai seperti ini? Ya kan gitu. Cara memanfaatkannya. Cara memanfaatkannya. Jadi bahkan ini Pelkades gini. Loh, saya itu bukan warga Ponggok. Ya. Saya tidak ada urusan sama Ponggok. Iya, orang luar, saya bicara membela Ponggok karena saya membela Klaten. Ya. Saya membela Indonesia. Iya betul. Saya nggak Pak Edi mau namanya bukan Ponggok kayak Pak Edi ya. Bukan. Kan berarti Sama kan nggak sekali. punya kepentingan sama Pak Care. Bahkan ada lagi ini kaitannya dengan pilihan bupati. Wah, apalagi nih? Nah, pilihan bupati kenapa? Apa urusannya kan? Apalagi nih? Masa urusan BUMDes ada urusan pilihan Bahwa bupati kan gitu. saya ada sponsor seorang calon bupati. Nggih. Apa urusannya Ini orang kan gitu. nggak tahu saya, Ya, tapi betul. dia menilai saya. Kan Ya nggak udah. pernah- belum tapi pernah yang ketemu seperti saya, Pak. kebodohan-kebodohan itu Iya. tidak pernah saya tanggapi. Iya, Percuma lah. Oh, Pak Edi juga belum pernah ketemu sama Bu Bupati Iya, kan ya? terus. Kan gitu. Nah, Gitu, ini Pak. kan efek-efek dari arah mereka mungkin. Iya. Nah, bagaimana Pak Winano? Terus masyarakat ini yang setelah kemarin dari Jumat itu bagaimana itu Pak Winano kira-kira? Ya permasalahannya masyarakat yang istilahnya kurang kritis Pak. Ya. Ini kan termakan dengan komentar atau dengan ngendikane Pak Lurah. Oke. Yang mana kita memasang spanduk itu dianggap meresahkan. Oh, dianggap Ya, mengganggu. saya ditanya, tahu kalau ini meresahkan masyarakat? Tahu Pak, Ya. saya lebih tahu. Ya. Itu. Tetapi jangan dianggap terus dipotong sepenggal masalah spanduk. Iya, iya. Saya minta sejarah mengapa muncul spanduk. Ya. Ini kan Pasti tiap ada sebabnya. penyanyi kan reaksi melepas spanduk kita itu kan reaksi dari perbuatan saya masang. Ya, Tapi kenapa saya masang, kita masang itu kan mesti dipelajari dulu. betul. Karena saya tuh sudah kejeglok kok, jeglong-jeglong, golek dalanan, golek penegakan hukum itu Biar iso. baik. Kan demi Ponggok Nggih, biar baik. itu betul. Sudah, ayo. Gitu. Nah, sama BPD saya tantang semua. Ya. Saya anu semua. BPD dulu sebelum jadi BPD kritis, nanya Ya. ini, nanya itu, nanya itu. Sekarang apa? Manuk ceguk, kuk mung sendika dawuh. Oh, gitu. Ini ada orangnya, Pak Lurah ada. Ya, Pak Lurah, kalau saya salah Pak Lurah, saya siap. Oh iya. Dan saya Iya. siap. Apa yang saya matur, saya katakan ini saya bertanggung jawab. Iya, iya. Betul. Jadi masalah kondisi desa Pak. Kalau Ya. saya melihat BUMDes Ponggok itu mestinya tidak dilanjutkan. Jadi ini bukan karena sebab seneng nggak seneng kok ya Pak Winardi, Pak? Nggak ada jauh dari itu ya. Nggak ada sama pemikiran sekali, lebih baik, sama ya. sekali tidak ada Oke. itu, Pak. Saya Dan secara saya pribadi itu- nggak kenal Ya sama nggak Pak ada Joko. gitu ya. Nggak ada, kita dapat untung dari apa? Untung Nggak saya ada. itu target saya cuma dadi apik. Ya.
Cuma itu. Bahwa Ponggok kaya, Betul. pendapatannya banyak, Betul. tapi juga peningkatannya Nggih. juga besar untuk Saya tuh kesejahteraan malu masyarakat. Pak, kalau saya di tempat-tempat di mana teman kenal saya. Iya. Iya Ponggok ngene-ngene anu kok aneh iki aneh-ngene nggon koran ngene-ngene. Iya, nggih. Betul muka saya anu Pak, malu betul. Gitu, Itu nggih. padahal jauh-jauh sebelum Iya. ada kasus-kasus Pak. Iya. Dengan Pak Lurah ini, Pak Iya. Lurah. Iya. Wong saya dekat dengan Pak Lurah Iya, janjane Pak. iya, betul. Saya memang jujur matur dengan Pak Lurah. Pak Iya. Lurah saya tidak akan klik-klikan. Iya. Saya ngeklik dengan yang pikiran baik, perbuatan baik. Demi kemajuan saya klik, Ponggok. ya. Iya, demi Saya kemajuan Ponggok ya, mungkin Pak. dengan Ya. Pak Lurah beda pendapat sangat Iya. mungkin. Dengan Mungkin itu saja. saya benar mungkin. Iya. Yang saya ikuti pemikiran baik Ya. dan perjalanan perbuatannya baik. Iya. Tak ikuti tak dukung. Oh iya, iya. Saya dan pesan saya Pak Lurah, Ponggok murah rezeki, murah diparingi kemurahan Sugih. seperti ini. Luar biasa Hati-hati. itu. Pesan saya jangan saya muncul kasus. Iya. Boleh Pak Lurah didangu. Ya, Pak nggih. Wine kok gini nyoto Pak. Iya, nggih. Semua omongan saya ini bisa dikonfirmasi Pak. Oh iya ya. Dan saya sanggup dipanggil Oh, untuk nggih. diadu. Oh ini demi baik kan? Nggak ada kepentingan apapun, nggak ada pesanan saya kayak Pak ya? tuh malah istilahnya ngumpulnya konco-konco ya, Ya. paling ora ya ora, kok paling ora jajan. Betul. Selama ini kan dikira pesanan Pak Winarani. Aduh, Tapi nggak ada. Nah itu gimana Pak Abdul Qadir? Kan bulan itu ada juga ngomongan-ngomongan bahwa itu kan semua tanah itu asetnya Bumdes kan namanya Pak Lurah. Ya, itu gimana itu Pak? Iya. Benar atau salah sih Pak sebenarnya itu? Nggih. Menurut warga atau jenengan ya? Ya, jadi di 2018 itu Ya. terjadi insiden lah, Ya, kan gini, insiden kita mengejar ke BPD Ya. waktu itu Bapak Sri Mulyono, Iya. karena saya gerah juga dengan Ya. omongan yang di masyarakat bahwa itu aset Bumdes kok di atas namakan Nah, si A si B, Ya, kan nggak terus boleh. ini Bumdes kok renek duitnya, Ya, seperti itu. mestinya kan nama desa atau Pak? Nggih, Ya. akhirnya saya akan menanyakan ke BPD waktu Ya. itu. Terus BPD malah suruh kita bertanya ke BP Iya. dengan alasan BP itu juga wakilnya masyarakat. Enggak, saya tanya ke jenengan sebagai ketua BPD. Silahkan kalau jenengan mau tanyakan ke BP. Iya. Nah, itu. Terus akhirnya bergulir Iya. dan jadilah di situ dimusdeskan Pak. Musdes, di Musdes, Musdes, ya. nggih. Musdes LPG 2017 Ya. di 2018 itu di situ bergulir, Ya. bergulir dan kita waktu itu memang menanyakan Nggih. terkait aset itu. Ya, aset Ya, desa terkait ya. aset desa. Ya. Apakah memang benar ada aset desa yang diatasnamakan si A si B? Si A si B, ya, itu. Dan itu diakui memang ya benar Ya, gitu. ada. Tapi itu sudah proses di notaris untuk balik nama. Nah, itu. Nah, kenapa kok harus nggak namanya langsung desa dari dulu kan Nah, gitu kira-kira? Berarti Nah. ada niat dong. Ya, jadi Mas Rian. alasannya adalah begini, waktu itu karena Bumdes itu belum berbadan Badan hukum, ya. maka Tidak bisa itu tidak bisa stabil. di atas namakan Bumdes. Kan dinamakan desa bisa. Oke. Kan Bumdes itu Terus kan miliknya desa. Kita juga Iya, iya. bertanya, apakah juga ada aturannya aset Bumdes di atas namakan Pengurus pengurus? atau pribadi kan gitu. Itu. Nah, terus setelah itu bergulir, maka LPG 2017 itu ditolak, Pak. Itulah. Oh gitu. Iya. Ditolak LPG sebenarnya. 2017 itu ditolak. Oh, iya. Ada berita acaranya Iya. ditolak karena ketidaktransparansinya Mm-mm. laporan. Laporan Nah, ya di situ. LPG gitu. Oke, itu ada berita acaranya, nanti bisa di cross check mungkin. Nah, terus setelah ditolak itu Ya. kita juga nggak tahu tindak lanjutnya seperti apa, karena dulu itu sering kita yang kritis-kritis itu Ya. tidak pernah diundang Oh, kalau gitu. ada rapat Iya, Pak. Oke. betul. Jadi Iya. ketika Musdes itu karena yang mengundang BPD maka Ya. kita dapat undangan. Tuh. Itu. Nah, setelah itu bergulir di tahun yang kemarin Ya. ketika terjadi penggelapan itu Pak, Ya. penggelapan tiketing itu ada rapat koordinasi gitu, Ya. itu saya menanyakan lagi, Hmm. menanyakan lagi terkait sertifikat yang di atas nama Oh, CACB oke. itu. Oke. Nah, akhirnya juga dijawab "Oh, masih di notaris juga. Iya, masih di notaris juga. Iya, padahal sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun berarti belum balik nama ini. Belum. Nah, ini masih di notaris. ini Masih di kenapa notaris kok- terus gitu? Iya, kok ini kenapa kok sampai 2 tahun ngendok di notaris ini? Oke. Kan seperti itu. Hmm. Dan kemarin itu ketika rapat koordinasi itu Pak, Ya. yang kita bahas adalah
yang penyelewengan 404 itu Pak. Oh, nggih. 404 itu sudah terbukti gitu. Ada barang bukti yang diserahkan ke kepolisian, ke Polsek itu satu tiket print. Nggih, tiket print yang pink itu. Terus dua itu selisih. Jadi selisih server sama laporan. Berarti itu menjadi tanggung jawab Direktur BUMDes harusnya? Iya, itu harus menjadi Direktur BUMDes. Itu terjadi Direktur BUMDes yang lama, Pak. Yang lama. Yang Joko Winarno. Iya. Itu. Dan ketika itu ada penggelapan, maka forum mendorong untuk dilaporkan ke kepolisian. Ya. Sudah dilaporkan apa belum ini sekarang? Jadi kemarin bilangnya sudah dilaporkan, Pak. Jadi karena ini kan tidak ada ketransparansian, Pak. Betul. Ini benar dilaporkan atau enggak? Ya. Omongan tidak ada. Dipegang. Oh, gitu. Itu benar dilaporkan atau tidak? Itu kita tidak tahu. Bahkan baru tadi saya ketemu dengan kanitnya itu bilang bahwa kasusnya sudah selesai. Oh, loh, kekeluargaan sudah selesai. Kenapa kok ini kasus penggelapan kok bisa jelas. kekeluargaan? Nah, ini kan sudah ada semua, sudah jelas. Sudah jelas. Nah, kita ini mau mengungkap ini, Pak. Mengungkap ini. Dan forum ini berkeyakinan bahwa di tahun sebelumnya itu juga terjadi seperti itu. Kemungkinan. Iya. Nah, Pak Edi. Nah, terkait saya beralih ke Pak Edi. Nah, terkait dengan kekayaan Ponggok ini, menurut estimasi Pak Edi, berapa sih kebocorannya, Pak? Ya kemarin saya laporkan itu 21,6 M. 21 miliar. M. Ya. Banyak banget, Pak Edi. Bagi saya berapa tahun itu? Itu cuma 3 tahun. 3 tahun 21. Ya. Berarti setahun 7. Ya, rata-rata 7 miliar. Iya. Dari pendapatan kotor 16 atau 14 yang biasa dibicarakan itu benar pendapatannya 14-16 Pak Edi? Pendapatan tahunan itu 16 itu laba bersih 4 miliaran. 4 miliaran. Nah, itu 4 M. Nah, itu di situ memang kerugian itu saya hitung termasuk pembelian tanah tadi. Oh, tapi kok ada bisa kemungkinan angkanya ketemunya per tahunnya 7 miliar Pak Edi? Itu tadi kan kalau rata-rata. Ya, rata-rata. Cuman kan kita kan tidak dengan rata-rata itu. Dengan rata-rata ya. Jadi hilangnya itu tidak setiap tahun 7M. Oh gitu, Cuman dari LPJ yang saya baca selama 3 tahun itu ada potensi kerugian. Ada potensi kerugian. Itu ada 21,6 M. 21,6 termasuk M. Kalau misalnya tanah dibelikan atas nama pribadi, bagi saya itu kan sudah suatu kehilangan. Oh iya. Itu sudah saya anggap itu sudah diambil. Hilang. Nah, itu saya hitung sebagai kerugian. Kan memang direncanakan diambil karena memang bukan miliknya, bukan duitnya kan, asetnya. Bahkan memang lucu juga tadi, kenapa kok pembelian? Saya juga mau pelajari seperti itu. Kan dibeli, BUMDes tidak punya badan hukum. Bisa atas nama pemerintah desa. Ya, bisa. Setelah itu diberikan kepada BUMDes sebagai penyertaan modal boleh kan bisa atau dibahkan juga bisa mungkin kan. Jadi memang ada niat yang tidak pas buat saya. Dan lucunya lagi dengan pendapatan 4M bersih, BUMDes itu punya hutang sama bank. Kok bisa punya utang? Kan pendapatannya bersih 4 miliar. Makanya lucunya punya utang berapa itu Pak? Kalau Anda punya hasil 4M, utang Anda kalau 15M saya hargai. Tapi utang Anda cuma 1M, 1,1 M. Bayar sekali itu selesai. Itu di Bank BPD. Loh, kenapa harus berutang? Kan gitu. Untuk apa gitu? Untuk apa? Kan lucu sekali manajemen bisnis dari pendapatannya apa? Saja turah kok itu. Turah sekali. Kalau kurang modal lah. Bahkan Anda itu meminjami juga bisa. Nah, terus ada lagi potensi kerugian saya itu. Di unit simpan pinjam, BUMDes, Pak Lurah itu berutang 1,2 M. Pak Lurah utang ke simpan pinjam BUMDes tanpa jaminan, tanpa akad perjanjian apapun. Balik ini kok piye? Hanya hand by hand gitu ya. Nah, saya dari kantong ke kantong gitu. Itu saya anggap sebagai uang yang hilang. Oh iya. Karena tidak melalui prosedur. Direkturnya masalah dong. Seharusnya duitnya negara ini kan, bukan terus, duitnya pribadi. Ada lagi akun namanya piutang usaha. Setahu saya namanya piutang usaha itu piutang yang dipakai untuk perusahaan. Yang terjadi itu seperti ATM. Tarik 800 juta, 400, 300.
balikin 700 dalam bentuk homestay. Homestay yang sekarang itu sebagai pengembalian hutang. Lalu apa? Nah kan bisa diaudit homestay itu lalu bisa apa berapa kan fungsi bisa TPK? Terus siapa yang menghitung kalau ini senilai 750 juta sebagai bayaran saya? Appraisalnya siapa? Ya, kan harus hitung semuanya. Loh, harus bayar-bayaran dong. Iya. Kan gitu. Betul. Terus banyak lagi. Misalnya ada namanya hutang warga. Warga berhutang ke BUMDes. Iya. Agunan sertifikat. Sertifikat dibalik nama ke Pak Lurah. Loh, kenapa? Makanya saya, ini kan mestinya BUMDes. Ini yang pinter Pak Lurah atau warganya yang terlalu bodoh. Wah. Lah kan gitu. Lah utangnya sebanding dengan sawahnya. 90 juta, Pak. Oh, 90 juta. Ya kan, 90 juta itu mengagumkan sertifikat. Makanya kan sangat tidak adil sekali. Iya. 90 juta pakai sertifikat. Utangnya ke BUMDes, tapi dibalik nama Pak Kepala Desa gitu. Kepala Desa. Loh, kenapa nggak bukan ke desa? Kan utang juga belum tentu boleh dibalik nama kan? Kenapa harus dibalik nama? Ya. Ya kan? Iya. Sebagai utang di bank tinggal ditulis ini jaminan apa itu namanya? Terus, ya, jaminan pinjaman. Jaminan pinjaman selesai. Agunan kan ini. Dan ternyata yang sudah dibalik nama, ya, diagunkan ke bank. Yang sudah dibalik nama, diagunkan ke bank sama Pak Lurah. Yang ngagungkan Pak Lurah pribadi, bukan BUMDesnya. Ya, saya nggak tahu ya. Ya, yang jelas itu di BPD atas namanya Pak Lurah. Oh, atasnya Pak Lurah. Itu uang mau masuk ke BUMDes atau enggak? Bagi saya suatu penyelewengan ya awalnya salah ya asumsi ke belakang salah. Iya. Kan gitu, karena sudah tidak prosedural. Iya, nanti kan bisa nuntut juga yang punya tanah itu karena hutang kan. Nah, gini, itu ada kejadian menarik, Pak. Ya, apa itu? Saya sebenarnya sebelum saya gabungnya sama warga ini, saya waktu itu nggak sengaja saya mampir ke rumah orang itu. Iya. Saya nunut tipis. Iya. Sampai, wah Mas, mohon maaf gue ini gue reget. Nah, didadani sertifikatnya saiki jenenge Pak Lurah. Loh kok bisa Bu? Saya dengarkan. Iya, Nah, terus wah ini Anda benar-benar berani pernyataan ini. Kok kayak surat pernyataan. Ya. Akhirnya itu yang saya bawa ke Polda. Ini namanya udah penggelapan dalam jabatan. Ya. Berarti ke Polda ke apa itu bukan karena yang nyuruh Pak Carik tadi? Nggak ada sama sekali. Karena saya dengarnya itu selalu Pak Carik. Nggak ada sama sekali. Gitu. Saya cuma naik motor, Pak. Udah, nggih. Oh, ke Semarang naik motor ya Pak Edi ya? Iya. Karena niat baik demi baiknya Ponggok. Kalau saya ada sponsor, saya udah bawa mobil. Nah, betul. Atau naik Grab. Naik Grab, enggak saya naik motor sendiri. Motor sendiri panas-panas ya Pak ya? Karena saya tahu katanya, wah kalau di Polres itu sudah pegang sama Pak Lurah. Udahlah kita ke Polda. Nah gitu. Ini laporan ya tidak bisa ditolak. Kalau Anda menolak ini berarti Anda sudah tidak profesional sebagai polisi. Nah, akhirnya di Polda kan, wah ya udah saya akui apa namanya kesungguhannya. Waktu tekan Semarang. Apa tuh Mas? Saya untuk warga semua, nggak ada untuk pribadi saya sebenarnya. Harga itu akhirnya dilimpahkan ke sini. Itu jadi kerugian itu kan dihitung di situ. Makanya saya kan sampai dari luar tuh saya melihat, wah warga Ponggok itu memang unik ya. Bagi saya loh ya. Bagi saya ya. Jadi terserah anggap orang. Bagi saya kok dibohongin selama ini kok. Bisa-bisanya. Menurut Pak Edi dibohongi ya sama pemimpinnya gitu ya. Bagi saya. Wah itu kalau 21 miliar banyak itu Pak. Oh iya, bagi saya itu wah ini asumsi kan dengan apa? Saya tidak memfitnah enggak. Tapi saya berdasarkan apa yang saya yakini, apa yang saya pelajari berdasarkan asumsi saya dari data yang ada. Dari data yang ada bahwa ini uang tidak ada. Aliran uang tidak jelas. Itu. Karena arahnya penggunaannya ya Pak Edi ya. Bukan mengada-ada. Dari data yang ada itu kan. Makanya ketika waktu itu ini sebenarnya sudah 1 tahun lebih. Oh, sudah 1 tahun lebih. Makanya saya agak heran juga dengan kinerja kepolisian. SP2HP bagi saya. Maret itu mau penghitungan ke Dirperwaskim. Kepolisian di mana? Kepolisian di sini di Polres Klaten atau dilimpahkan ke Polres Klaten dari Polda. Di Polres Klaten. Saya karena memang nanti pemanggilan saksi-saksi kan lebih dekat. Lebih dekat. Tapi Juni ini terakhir saya minta Juni terakhir kemarin, akhir Juni itu masih menunggu perhitungan. Semoga nanti Pak Kapolres Klaten mendengar, kan gitu. Juga nonton channel saya kan gitu. Ya, biar tahu. Kan saya bukan tidak ada niat apa-apa, karena saya yang mendengarkan saja dan tidak ada yang terjadi kan gitu kan. Di Maret sampai Juni itu masih berkutat di Disperwaskim penghitungan itu. Kok birokrasinya kok terlalu lama sekali. Nah, kelamaan ya.
Bagi saya kan sudah jelas. Lihat aja LPG-nya, lihat aja APBDes-nya. Bener nggak ada PAD masuk ke desa sekian? Ya kan? Seperti apa yang ada? Kalau nggak ada, uangnya kemana? Telusur. Jadi kalau tentang tanah, tentang kepemilikan sertifikat ini cari pembenaran bukannya ke Kementerian Desa, bener nggak atau dasar hukumnya ini? Bagi saya itu tidak penting itu. Mungkin bagi kepolisian penting, tapi bagi saya kok buang-buang waktu. Saya lihat yang instan-instan saja lah. Yang nyata, yang di situ, yang di muka saja. Dan kemarin terakhir, itu di arena Musdes, yang tadi saya bilang Pak Lurah itu punya hutang 1,2 M. Ya kan? Itu bisa-bisanya ditukar guling. Ditukar guling itu gimana Pak? Sama PT outsourcing yang mengelola outsourcing Aqua. Oh, padahal Pak Lurah punya pinjaman 1,2 M ke BUMDes. Terus, tapi dicarikan pembenaran. Jadi saya lihat itu lembaga, BPD dan lain itu sebagai alat, sebagai badan kalau saya lihat orang dari luar. Gitu. Menurut pandangan Pak Edi pandangan saya. Karena apa? Di situ dicarikan pembenaran bahwa utang ini dianggap lunas. Ditukar sama CV itu, Pak. CV itu. Sama kontrak untuk mengelola outsourcing di Aqua. Itu BUMDes suruh ngelola outsourcing di Aqua. Padahal apakah BUMDes itu bikin kontrak sendiri dengan Aqua? Tidak. Gini, seharusnya itu bikin kontrak sendiri pun juga bisa. Karena apa? Tertanggal Januari 2020, 1 Januari 2020, kontrak PT Zahura yang kemarin sudah habis. Artinya sudah ada tender lagi. Ya, betul. BUMDes sendiri tanpa harus etok-etok kan ganti ini Zahura, itu mereka punya hak. Apalagi saya dengar dari sesepuh waktu sejarah Aqua itu bahwa kan itu pendapatan ke desa dari Aqua kan gitu. Waktu itu kan PT outsourcing yang mengelola outsourcingnya Aqua kan secara bawah tangan mungkin itu kan dikelola sama pemerintah Desa Ponggok. Ingat, pemerintah Desa Ponggok bukan pribadi, kepala desa. Jadi artinya apa? Jadi pendapatan, jadi usaha mandiri. Amal usaha di BUMDes itu sendiri. Seharusnya salah satunya amal usaha. Jadi loh, kenapa harus seakan-akan ditukar guling ini loh, kontrakku kamu pakai, tapi utangku dilunas dan itu dibenarkan di Musdes. Lah apakah untungnya setahun 1,2 kan gitu kan? Kan gitu kita. Nah ini kan juga ada ini Pak Winarno, Pak Abdul Qadir, bahwa Pak Care itu dianggap juga memanipulasi tiket atau bagaimana gitu, katanya kan juga dilaporkan ke Polres katanya. Nah apakah itu memang katanya benturannya antara Pak Care dan Pak Kepala Desa, katanya kan gitu Pak. Dalam hal ini saya tidak tahu menau. Tidak tahu menau, karena itu urusan mereka ya. Ya, urusan dalam saya tidak tahu. Ya, yang jelas bahwa ini memang bukan ada pesanan Pak Care atau pesanan siapa, nggak ada kayak murni. Kalau kita dituduh begitu, buktikan nanti dihukum apa, saya siap. Siap, sak konco siap. Ya, murni demi baiknya Ponggok. Betul, demi itu hanya kita hanya nambani penyakit-penyakit secara baik ini. Ya, kalau itu pendapatannya memang banyak, mana sih? Kita dengan terbuka katakan rugi pun kita terima kalau memang terbukti rugi. Kalau memang bisa saja. BUMDes rugi bisa. Usaha itu enggak usaha bisa untung bisa rugi. Betul, Pak. Bisa untung banyak, bisa untung sedikit kan gitu. Jadi saya dirut yang baru ini ini dirut dagelan saya gitu. Oh gitu. Kenapa Pak Win kok dirut BUMDes kok dianggap dagelan Pak Winar? Habis belum tanda terima, Pak. Belum serah terima jabatan dari dirut lama ke dirut baru. Tapi kebijakan sudah dibuat beberapa hal. Artinya sudah banyak membuat kebijakan. Padahal belum ada serah terima. Iya, nah, kalau saya serah terima dulu, kaya ngopo sing awas iki lakune administrasine duwite piro, punya utang atau piro, ngutangke piro, kan itu jelaskan wis cocok. Sing nyerahke teken, sing nampa teken wis cocok. Sesuk munggah pemudun kita tanggung jawab sing anyar. Betul. Ini. Nah, ini belum sudah kebijakannya. Ini sudah saya juga termasuk dibohongi, Pak. Oh gitu. Dibohongi yang bagaimana, Pak Win? Termasuk pelimpahan Zahura ke BUMDes. Ini dikatakan bahwasanya saya itu tidak pernah diajak membicarakan pelimpahan Zahura ke BUMDes. Tapi saya dilantik masuk itu. Dan belum tanda serah terima sudah dilantik loh, Pak. Itu belum ada serah terima sudah dilantik. Sudah
Mestinya ada pertanggungjawaban dari nyopir, nyopir perusahaan. Nah, ini dia ngomong kalau itu saya tidak tahu menahu masuknya, karena saya masuk di lantai itu, ini harus saya lakukan bahwasanya Yaura itu sudah harus dikelola BUMDes. Ini karena Yaura dulu itu memang untuk pemerintah desa ya Pak ya, bukan untuk pribadi. Itu ya, saya belum jelas betul. Paham betul ya. Ini Pak pribadi Pak Lurah atau Bu Lurah atau ini ke desa. Ke desa. Imbalan dari Aqua. Ya. Kalau imbalan dari Aqua mestinya ke desa, bukan ke pribadi. Kan tapi saya saya tidak akan memponis ini begini kamu salah. Saya tidak. Karena belum tahu waktu itu perjalanannya Aqua itu sendiri kan. Itu saya jujur aja Pak. Saya yang belum tahu juga tak bilang belum. Betul Pak. Saya tidak mau mengada. Ini apa adanya kok, bukan. Nah, makanya kan biar lurus saja ini kita berjumpa, kita ngobrol di channel saya ini biar apa adanya saja, bukan. Tapi oleh BPD Pak dikatakan, dan BPD secara pribadi waktu itu kan cerita bilangin, ojo pisan-pisan gelem nampa Yaura mlebu BUMDes dinggo nyaur utangi Pak Lurah yang 1, sekian M. Ya. Wis di logika dinalar nek Yaura kuwi apik, perusahaan apik, ora ning gaji karyawan nunggak tidak bakal terjadi. Oh, itu Yaura itu sering nunggak gaji karyawan. Termasuk apa jenisnya? Jam sustek. Kalau nunggak berarti nggak untung dong. Ini logikanya. Logikanya kan nggak untung Pak. Kok buat bayar utang 1,2 kan? Dalam temu kemarin saya tanyakan sama Dirut Baru. Ya. Analisa usaha Yaura yang kamu terima itu sudah kamu perhitungkan, kamu pelajari apa belum? Ya. Statusnya piye, kontraknya piye, kewajibannya apa, haknya apa, sudah dikenal, dipahami belum? Terus lagune piye, untungnya piro, itu wes mbokne. Dia menjawabnya sudah, itu utang sekian rupiah itu akan rampung lunas 2 tahun. Ya, kalau itu benar oke lah, tapi pada prinsipnya sama ini melanggar aturan. Oh gitu. Saya berani bilang, karena apa? Ini belum ada analisa bareng-bareng. Ini kan dan nggak bisa dihitung kekayaannya, nggak ada buat bayar utang kan nggak bisa. Makanya saya kan logikanya aja sudah kok ditompol. Lah saya terus menyimpulkan Dirut Baru ini kan termasuk duduk di kursi itu kan karena dorongan Pak Lurah, karena andilnya Pak Lurah juga utang budi. Oh iya. Saya analisa saja gitu. Ya. Mungkin benar, mungkin tapi tidak. Apakah Pak Direktur BUMDes juga mau nanggung nantinya kalau ada masalah? Kan 1,2 ditukar sama perusahaan. Saya tidak sampai di situ. Oke, cuma tentu kan ke depan kan belum tentu kan juga kan. Saya hanya itu aja. Ini ketok sampeanku wis dulu tak lem lho Pak itu. Iya. Dirut Baru tak lem. Oh iya. Kondangnya resik, kondangnya berani ya. Tetapi setelah saya tahu begitu, kamu boneka. Iya. Boneka. Nah, karena saya juga bahwa ada juga berita bahwasanya dia jadian itu saya dengar juga karena perjuangan saya, karena perjuangan beliau itu. Saya dengar itu. Berarti besok kapan-kapan kalau Pak Lurah sama Direktur BUMDes saya undang ya nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Saya diundang ada juga. Asik. Kapan-kapan ya? Bisa bareng nanti. Senang saya. Demi baik. Demi baik monggo. Bukan musuhan. Bukan musuhan. Biar berbenah untuk baik kan menurut gitu. Itu kan menurut pandangan dari Pak Winarno, Pak Tulwadi, juga Pak Edi. Kita kan belum mesti bener. Belum mesti bener. Ini kan nantinya biar baik demi baik monggo ke depan kan gitu. Nah, kira-kira gimana Pak Abdul Qadir menurut pandangan kondisi sekarang? Kondisi sekarang Ponggok gimana? Kondisi sekarang kemarin kita memang mengadakan gerakan fisik seperti apa yang dilihat di medsos-medsos, di media ya. Di media itu. Jadi di situ kita dianggap mencemparkan desa. Mencemparkan nama baik Ponggok, mencemparkan nama baik Ponggok, membuat gaduh. Padahal kita itu mau membuka penyimpangannya, Pak. Iya, kita itu sayang dengan desa kita.
karena kita dilahirkan di situ. Ya. Dan harusnya kalau memang ada penyimpangan, ayolah kita benahi bersama-sama. Bukan seneng nggak seneng dasarnya Pak Iya. ya. Kita buka bersama-sama. Yang salah siapa, yang benar siapa, dan mari kita perbaiki. Ayo kayak bareng-bareng. Tapi dibuka dulu. Nggih Kan Pak, dibuka dulu. Ya. Terus ini kesalahannya di mana? Betul. Seperti itu. Termasuk ini yang tiketing ini kan kita maunya dibuka. Ya, biar Tapi jelas ini, ya, iya. transparan gitu. Terus. Pengennya warga masyarakat ini transparan. Kalau memang usaha BUMDes itu untung ya berapa, kalau rugi ya berapa kan? Kan bukan bicara masalah. Berarti bukan bicara masalah untung pak ruginya berapa kan gitu Pak. Tapi untung ya alhamdulillah, rugi pun juga bisa menerima sebenarnya kalau bisa dipertanggungjawabkan. karena memang bisa dipertanggungjawabkan dan transparan juga terbuka kan kira-kira gitu. Oke, terima kasih. Inilah obrolan saya bersama Forum Masyarakat Peduli Ponggo. Ini beliau-beliau ini datang ke ngobrol di sini, obrolan bersama Haji Sun demi baiknya Desa Ponggo, demi kemajuan. Kalau pendapatannya Desa Ponggo besar, ya tentu biar manfaatnya juga besar. Kalau pendapatan BUMDes Ponggo itu minus, rugi pun mereka juga bukan berarti takut atau marah karena rugi. Tapi yang penting adalah transparan demi masyarakat, terbuka untuk masyarakat, dan pembangunan sendiri pendapatannya juga untuk masyarakat. Semoga Desa Ponggo selalu baik ke depan, juga selalu tambah maju. Masyarakat juga maju dan segera semoga nantinya bisa selesai. Pak Kepala Desa, Pak Direktur BUMDes juga terbuka. Nanti saya tunggu, nanti semoga Pak Kepala Desa dan Direktur BUMDes bisa hadir di sini, kita bareng-bareng ngobrol di channel Haji Sun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.